kami calon guru penggerak angkatan 9 kelas 213B Kabupaten Sidoarjo. Saya Uswatun Aisyah dari SMP IT Darul Fikri bersama rekan-rekan saya. Yang pertama sebelah kanan saya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati. Saya guru dari TK Kemala Bayangkari 83 Sidoarjo. Dan sebelah kiri saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Fauzia, guru dari SDN Suko 2 Sidoarjo. kami akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indrawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan praktik coaching dalam supervisi akademik. Di sini peran saya sebagai supervisor dan yang akan saya supervisi adalah Bu Uswatun sebagai coach yang akan mengcoaching teman sejawatnya. Begitu ya Bu Us? Iya. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengembangkan potensi dari Bu Us yang akan menjadi seorang coach. Bagaimana Bu Us tentang kesiapannya menjadi seorang coach? Silakan Bu Us. Baik Bu Indra, insya Allah untuk menjadi seorang coach ini saya masih harus terus melatih diri, terutama dalam hal kehadiran penuh untuk mendengarkan dengan rasa dan juga bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach nantinya agar coach nanti bisa merasa nyaman dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah, bagus sekali ya programnya untuk menjadi pendengar yang aktif dengan rasa dan apa tadi? Memberikan pertanyaan. Apalagi memberikan pertanyaan berbobot itu kepada seorang coach yang akan memunculkan ide-ide baru seorang coach. Baik Bu Us, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh nanti yang akan dikembangkan Bu Us untuk coaching? Oke, yang akan saya kembangkan nanti untuk coach saya, yang saya harapkan nanti saya bisa lebih dalam mendengarkan secara aktif sehingga presence atau kehadiran penuh saya ini bisa lebih muncul dan dapat kami rasakan sehingga menimbulkan kenyamanan bersama. Nah, dengan demikian harapannya nanti kalau coach sudah merasa nyaman ngobrol dengan saya karena kehadiran penuh yang dia rasakan sebagai bentuk perhatian saya, maka dia akan lebih nyaman pula untuk mengembangkan ide-idenya hingga memunculkan solusi atas permasalahan. Lalu dari kompetensi yang sudah disebutkan oleh Bu Us tadi, kompetensi spesifik mana yang diinginkan untuk saya amati? Secara spesifik, kompetensi yang mana? Baik, mohon saya nanti dibantu Bu Indra untuk terkait mendengarkan aktif tadi dan tentang memberikan pertanyaan berbobot kepada Karena memang kunci utamanya untuk memberikan pertanyaan berbobot adalah sebagai pendengar yang aktif dengan kehadiran penuh. Betul seperti itu ya Bu Us ya. Wah, luar biasa ya Bu Us. Semoga Bu Us nanti membuat saya menjadi punya pandangan tentang bagaimana proses coachingnya nanti. Jadi dengan menggali coach untuk memunculkan ide-idenya, lalu selanjutnya harapan dari
observasi proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Nah, untuk selanjutnya harapan apa, Bu? Dalam proses coaching tadi yang Ibu harapkan tadi nanti seperti apa? Baik. Harapan saya Bu Indra, dengan saya melakukan coaching nanti, selain saya dapat membantu rekan sejawat saya untuk menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahannya, saya juga menjadi lebih mengembangkan potensi saya untuk sebagai coach ini, baik untuk memunculkan presence maupun mendengarkan secara aktif dengan pasien. Oke, bagus sekali, luar biasa. Bu sudah mempunyai persiapan yang sangat matang. Baik, mungkin pertanyaan itu saja dari saya ya Bu Us ya. Monggo Bu Us bisa mulai melaksanakan coachingnya. Saya mohon izin ikut melihat, mengamati coachingnya ya Bu. Silahkan Bu Indra. Oke, terima kasih Bu Us. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Apa Us. kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Bu Ani kok tarik nafas panjang untuk jawab salam saya ini kenapa? Iya ya Allah Bu Us. Apa ya? Tarik nafas dulu. Memang kita itu harus relax dulu Pak Ani. Monggo direlakskan dulu saja, tidak apa-apa. Biar nyaman. Aduh. Apa ya Bu? Nggih. Pusing deh Bu Us. Saking itu loh Bus, banyaknya deadline tugas ya Allah di akhir tahun itu tugasnya, tugas sekolah, tugas PGP, tugas administrasi, Masya Allah kenapa semuanya barengan di tanggal yang sama semuanya minta diselesaikan. Aduh, apalagi anak-anak saya sekarang lagi apa Bus? Sumatif, ya sumatif akhir semester juga, aduh. Itu nikmat. Betul, Nikmat betul. yang dicari banyak orang. Harus disyukuri Bus ya. Betul sekali Bu Ani. Gimana ini Bu Ani? Apa yang bisa saya bantu Bu Ani? Apa ya? Bagaimana ya biar saya itu tidak pusing Bus, biar saya bisa mengurai keruwetan yang ada di kepala saya ini Bus. Baik, coba Bu Ani sekarang ini mumpung masih ini ya suasananya adem ayem gini, monggo Bu Ani, ayo kita relax sejenak ya. Monggo tarik nafas yang dalam. Boleh diulang lagi Bu Ani. Keluarkan pelan-pelan. Coba kita nikmati Bu Ani. Kita nikmati bahwa mungkin apa yang Bu Ani rasakan dalam kesibukan Bu Ani itu bisa jadi banyak orang di luar sana itu sedang mencari. Bu Ani sibuk dalam pekerjaan. Coba Bu Ani bisa sampaikan kepada saya kesibukan yang Bu Ani sampaikan tadi itu dalam perannya Bu Ani sebagai apa atau bagaimana? Peran saya di pekerjaan saya juga peran saya di rumah pula Bus. Betul sekali. Coba tadi Bu Ani lagi sibuk administrasi dalam perannya sebagai guru. Terus kemudian apalagi kita urai satu persatu. Ya akhir tahun ini Bu Usbi, ya Allah ini kan anak-anak di sekolah itu mau tas juga seperti akhir semester kami guru-guru itu harus membuat soal ulangan, kemudian setelah itu kita harus koreksi kerjaannya anak-anak, kemudian rapot dan masih banyak lagi. Terus kalau akhir tahun seperti ini kami sebagai pegawai juga dituntut untuk menyelesaikan SKP itu loh Bos, dan SKP itu tagihan-tagihannya itu lumayan menguras tenaga dan pikiran, tagihannya banyak sekali. Itu sih yang apa rasanya tuh kok barengan semua gitu, apalagi ini
CGP juga sebagai Iya. guru penggerak ya Bu. sebagai guru penggerak yang sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini kan kita harus menyelesaikan semuanya, deadline-nya tanggal 3 minggu ini Bos. Tanggal 3 harus selesai. Dan kebetulan anak saya juga sedang melakukan sumatif akhir semester, berarti kan saya harus meluangkan waktu. Kalau di rumah itu sudah tidak bisa pegang pekerjaan sekolah, sudah tidak bisa karena pulang sekolah itu pasti sudah ditunggu anak-anak, mereka minta ditemani untuk belajar begitu. Oke, coba Bu Ani kita lihat kembali. Tadi Bu Ani bercerita tentang peran Bu Ani sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai CGP, sebagai ibu. Mungkin Bu Ani, ayo kita lihat di sisi yang lain. Mungkin bagaimana, apakah Bu Ani pada saat lulus kuliah dulu langsung mendapatkan peran-peran ini, atau harus ada hal tertentu yang Bu Ani lewati sebelum sampai di sini? Betul, pasti tidak langsung sih, karena saya melalui proses yang panjang sampai di sini. Betul Bu. Saya harus banyak-banyak bersyukur ya Allah. Oke, perjalanan panjang apa saja itu Bu Ani mungkin bisa diceritakan? Ya untuk sampai di Sidoarjo dan jadi pegawai negeri sipil itu dulu saya menanti berapa tahun ya, 2 tahun kalau tidak salah, dan itu jadi dorongan keras dari bapak, terutama ya bapak yang paling ingin lihat saya itu untuk jadi seorang PNS. Dan alhamdulillah akhirnya kesampaian di percobaan yang keempat. Setelah tes yang keempat gitu. Tahun pertama saya mencoba di 3 kota dan semuanya tidak lulus. Tahun kedua saya mencoba di Sidoarjo dan alhamdulillah ternyata rezekinya di sini. Alhamdulillah. Apakah orang-orang yang berjuang bersama Bu Ani saat itu semuanya mendapatkan kesempatan yang sama dengan Bu Ani? Tidak Bu ya. Tidak. Jadi apa ini yang Bu Ani temukan? Ya. Dari Harusnya perjalanan yang satu saja sebagai seorang harusnya saya tidak boleh mengeluh ya Bos ya. Harus banyak-banyak bersyukur karena tidak semua orang bisa, karena posisi saya mungkin juga impian dari orang lain. Harusnya saya bersyukur. Nah, yang kedua tadi perannya sebagai ibu. Perjuangan apa yang Bu Ani lalui untuk sampai di titik ini? Ya. Perjuangan yang panjang juga. Nggih. Banyak waktu dan tenaga yang sudah saya habiskan untuk bisa akhirnya saya lulus mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Menurut Bu Ani, apakah semua orang yang mengikuti tes atau ujian sebagai guru penggerak ini lolos sebagai CGP seperti Bu Ani? Tidak, karena saya pun juga pernah gagal lulus. Berarti apa yang Bu Ani temukan dari perjalanan sebagai seorang guru penggerak? Lagi-lagi saya harus bersyukur. Alhamdulillah. Peran ketiga Bu Ani sebagai ibu, apakah menurut Bu Ani semua wanita di usia Bu Ani bisa mendapatkan peran seperti yang Bu Ani? Tidak. Kenapa begitu Bu Ani? Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk memiliki buah hati ya Bu sih. Kadang mungkin apa yang saya miliki itu jadi impian orang lain juga. Betul sekali Bu Ani. Jadi dari sekian percakapan kita ini tadi Bu Ani, hal pertama yang harus kira-kira Bu Ani apakah sudah memiliki bayangan hal pertama yang harus Bu Ani ambil pada saat ini dengan semua yang membuat Bu Ani tertekan?
harus bersyukur ya. Itu langkah pertama yang luar biasa. Berikutnya setelah bersyukur Bu Ani, apalagi rencananya Bu Ani? Tarik nafas dulu ya Bu sih. Oke. Harus bersyukur, kemudian direnungkan lagi apa ya yang membuat saya itu kok ruwet di pikiran saya, mungkin itu ya Bu. Saya harus memanage waktu, memilah-milah mungkin ya, mana yang harus saya prioritaskan, mana yang harus saya dulukan, mungkin itu Bu. Betul. Yang kedua, berarti yang pertama tadi sudah ketemu ya Bu Ani ya, bersyukur. Yang kedua, membuat manajemen waktu. Ini harus Bu Ani. Bisa jadi Bu Ani, ya, saat kita membuat skala prioritas, ya, pada saat Bu Ani membuat skala prioritas, apakah mungkin menemukan prioritas-prioritas yang sama? Bisa jadi. Jadi apa yang akan Bu Ani lakukan? Kalau prioritasnya sama, ya tentu saya harus melakukannya step by step, tidak bisa dilakukan bersamaan. Oke, baik. Bu Ani bekerjanya mungkin bisa diceritakan dari jam berapa atau bagaimana, atau pembagian waktunya selama ini? Saya masuk sekolah itu dari jam 7 sampai setengah 3. Apakah itu full mengajar Bu Ani? Tidak. Terus berikut Bu Ani? Biasanya ya setelah mengajar atau sebelum mengajar, kalau saya masuk siang, saya mengerjakan tugas-tugas administrasi atau mempersiapkan pembelajaran yang akan saya lakukan dengan anak-anak. Saat ini agenda terbesar di sekolah masih pembelajaran Bu Ani? Masih tidak, karena kita sudah persiapan untuk ulangan. Berarti waktunya Bu Ani untuk mempersiapkan pembelajarannya sudah selesai. Berarti bagaimana Bu Ani terkait ada waktu-waktu yang harusnya Bu Ani melakukan pekerjaan tapi ternyata sudah selesai, dan ada tadi yang menumpuk. Menurut Bu Ani apa ini yang bisa Bu Ani lakukan? Ya itu tadi dari waktu mungkin. Jadi saya harus punya ini ya, punya list yang sekian saya mengerjakan apa. Pertama harus saya list dulu tugas saya apa saja yang harus saya lakukan. Kemudian saya akan membuat list jam, hari dan jam. Misalnya jam ini saya harus mengerjakan ini, mengerjakan ini. Gitu. Kira-kira kalau dengan waktunya Bu Ani dalam bekerja tadi ya Bu Ani, jam berapa Bu Ani? Jam 7 sampai setengah 3. Dalam range tersebut Bu Ani menyelesaikan tugas-tugasnya di luar peran sebagai seorang ibu, atau kira-kira mumpuni dalam kondisinya Bu Ani saat ini yang sudah nggak perlu membuat pembelajaran atau persiapan pembelajaran dan sudah tidak mengajar? Sudah saya coba Bu ya sebenarnya di sekolah ketika saya tidak ada kelas, saya mencoba mengerjakan, tapi dengan pekerjaan yang berbarengan ini di rumah tetap akhirnya saya juga lembur Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, kira-kira dengan lemburnya Bu Ani itu apakah mengganggu peran Bu Ani yang lain? Mengganggu peran ya bisa jadi, terkadang tidak setiap hari sih Bu. Saya tetap ketika anak-anak ulangan saya tetap menemani anak-anak belajar terlebih dahulu, baru setelah itu saya mengerjakan tugas-tugas saya. Jadi tetap bisa dikondisikan meskipun dikerjakan di rumah gitu Bu Ani. Cuma agak itu Bu, agak nyut-nyutan karena harus lembur. Oke, baik Bu Ani. Tidurnya terlalu Nah, malam. kira-kira apa yang Bu Ani perlukan? Berarti kan untuk masalah manajemen waktu sebenarnya sudah selesai. Nah, sekarang langkah berikutnya, langkah yang ketiga Bu Ani, terkait dengan nyut-nyutannya tadi. Kira-kira Bu Ani, nah apa yang biasanya bisa membuat Bu Ani relax? Yang membuat saya relax.
Kalau saya sih suka nonton Bu, tapi lihat pekerjaan saya segitu banyak kayaknya nggak nututi kalau harus nonton. Selain itu mungkin apa yang Bu Ani perlukan agar Bu Ani bisa sedikit merasa relax biasanya mungkin, Apa ya? atau perhatian-perhatian dari siapa atau bagaimana, apa yang Bu Ani butuhkan? Bantuan dari suami. Oke, bisa jadi bantuan yang bagaimana yang Bu Ani harapkan? Mungkin harapan saya sih itu ya Bu, bantuan ketika misalnya anak belajar bisa dihandle ayahnya dulu, tapi ketika jamnya anak belajar tuh ayahnya belum pulang itu masalahnya Bu. Oke, baik. Mungkin karena memang jamnya itu tadi Iya. belum bisa sinkron ya dengan suami. Nah, mungkin ada hal yang lain yang bisa Bu Ani atur seperti dalam tadi manajemen waktu di tempat kerja selesai. Bagaimana dengan manajemen waktu di rumah antara perannya Bu Ani sebagai seorang ibu, juga peran Bu Ani untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sedang menanti deadline-nya. Dan kira-kira Bu Ani, bagaimana kita mau manage atau Bu Ani ingin mau manage waktu di rumahnya ini dengan kolaborasinya tadi, ingin berkolaborasi dengan suami, tapi kan waktunya juga harus ini ya. Nah, kira-kira langkahnya Bu Ani bagaimana yang bisa Bu Ani? Apa ya Bu? Saya harus ajak ngobrol lagi suami untuk ini agar suami juga tahu kesibukan saya, tugas-tugas saya itu apa. Mungkin dengan begitu nanti jadwalnya suami juga bisa disesuaikan. Begitu mungkin Bu. Monggo Bu Ani diatur. Nah, kira-kira Bu Ani, nah ini kan rencana aksinya tadi sudah disusun ya Bu Ani ya. Yang pertama Bu Ani membutuhkan lebih banyak ini ya, merilekskan diri dan mensyukuri. Yang kedua tadi rencana aksi Bu Ani adalah memanajemen waktu baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga tadi Bu Ani adalah membutuhkan dukungan orang lain. Kalau di rumah dari suami. Oke Bu Ani, kira-kira nantinya siapa yang bisa membantu Bu Ani terhadap komitmen Bu Ani untuk menjalankan aksi ini? Yang bisa membantu saya apa ya Bu? Makasih jawab. Karena kan kalau seperti SKP itu kan memang ada deadline-nya ya, dan harus segera selesai. Mungkin karena deadline itu jadi apa ya? Apa namanya Bu? Jadi pengingat saya. Karena teman-teman itu di kantor pun juga ketika kita sedang kumpul waktu setelah sebelum bel masuk itu pasti siapa yang belum selesai, kurangnya di mana gitu. Jadi rekan sejawat bisa membantu Bu Ani dalam melakukan aksinya Bu Ani tadi ya, termasuk sebagai pengingat, juga mungkin bisa membantu kolaborasi dalam melakukan. Kalau di rumah ini Bu Ani, terkait peran dan juga hal-hal yang rencana aksi yang akan Ibu Ani jalankan di rumah, kira-kira siapa ini yang bisa membantu terhadap komitmen Bu Ani untuk menjalankan rencana aksi? Suami. Suami. Kenapa suami Bu Ani? Karena yang saya miliki di rumah hanya suami dan anak. Peran suami nanti bagaimana ini dalam hal ini? Mungkin nanti kan karena ini ya, karena saya akan mencoba ngobrol sama suami ya terkait tugas-tugas saya kan, berarti nanti ada beberapa yang biasanya saya kerjakan, nanti saya minta tolong suami ambil alih, misalkan bantu bersih-bersih rumah seperti itu kan Bu. Jadi suami juga bisa mengingatkan saya juga, sudah selesai belum tugasnya? Alhamdulillah, membantu, mengingatkan dan juga berbagi tugas. Gitu. Siap, betul sekali Bu Ani, luar biasa. Oke Bu Ani, apa yang Bu Ani rasakan sekarang? Akhirnya itu Bu. Akhirnya walaupun belum saya laksanakan, tapi akhirnya saya sudah punya gambaran bagaimana saya harus kemana saya melepaskan benang ruwet ini. Alhamdulillah Bu Ani, jika memang sesi coaching kita hari ini bisa membantu Bu Ani menemukan solusi
untuk menyelesaikan benang. Nah, Terima kasih banyak Bu Uus. sama-sama. Berarti ini tujuan Bu Ani di awal tadi yang disampaikan di awal bahwa dalam pertemuan ini Bu Ani ingin meluruskan kekuatan-kekuatan Iya. itu. Menurut Bu Ani, dari apa yang kita sudah lakukan ini tadi, sudah cukupkah membantu Bu Ani mencapai tujuan awal? Insya Allah sudah. Nanti akan saya coba apa yang sudah kita temukan solusinya ini Bu Uus, akan saya praktekkan. Semoga benar-benar bisa mengurai pikiran saya yang ruwet. Insya Allah pasti bisa Bu Ani. Ya, luar biasa jenengan. Mudah-mudahan apa yang jenengan sudah rencanakan tadi dapat dijalankan dengan baik ke depan, sehingga Bu Ani kemudian bisa lebih lega. Kalau kita ikhlas dalam menerima tugasnya, insya Allah akan mudah juga. Terima kasih banyak Bu Uus. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Saya guru TK Kemala Bayangkari 83 Sidoarjo. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan melakukan pasca observasi dan tugas saya di sini sebagai supervisor yang akan mensupervisi dari rekan saya Bu Uus. Nah, Bu Uus ini bertindak sebagai coach yang akan saya supervisor. Nah, di sini kita setelah melakukan observasi tentang proses coaching, saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Uus tentang proses yang sudah dijalani. Assalamualaikum Bu Uus. Waalaikumsalam Bu Indra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Indra. Oke, Bu Uus. Tadi setelah saya menyaksikan sendiri proses coaching yang sudah Bu Uus lakukan dengan rekan sejawat, wah keren Bu, luar biasa. Ternyata Terima kasih. proses coaching itu sungguh menghasilkan rencana-rencana aksi yang sangat luar biasa, dan mungkin dari seorang coach itu akan melakukan membuat perubahan pada dirinya. Nah, di sini Bu Uus saya tanyakan, adakah kompetensi dasar yang akan Bu Uus kuatkan lagi sebagai seorang coach? Silakan Bu Uus. Terima kasih Bu Indra. Ya Bu Indra, alhamdulillah tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ani dalam sesi coaching tadi, sampai akhirnya beliau menemukan solusi atas permasalahannya. Saya berusaha dalam proses coaching tadi untuk mendengarkan dengan rasa dan melakukan alur cerita dalam proses coaching tadi, dengan menggali tujuan Bu Ani untuk proses coaching tadi, kemudian mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan beliau, terus kemudian saya juga mencoba untuk menggali agar beliau bisa menemukan rencana aksi terhadap permasalahan yang dihadapi, dan terakhir bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan dijalankan. Benar sekali Bu Uus, tadi saya juga menyaksikan sendiri kalau Bu Uus memang benar-benar sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur percakapan Tirta dan mendengar aktif dengan rasa. Nah, semoga dari hasil proses coaching Bu Uus dengan temannya menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan dan menjadi sesuatu yang maksimal untuk dikembangkan ide-idenya. Terima kasih Bu Indra. Terima kasih Bu Uus, sampai di sini dulu percakapan kita. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Harapan saya semoga Bu Uus terus berkembang dan lebih maju menjadi seorang coach. Terima kasih Bu Uus. Sama-sama Bu Indra. Sampai jumpa Bu Uus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Uswatun Aisyah, JGP Angkatan 9, kelas 213B, Kabupaten Sidoarjo. Hari ini saya berperan sebagai supervisor untuk mensupervisi coach Bu Ani dari SDN Suko 2. Nah, beliau ini akan melakukan praktek coaching bersama rekan sejawatnya. Nah, tujuan dari coaching ini nanti adalah untuk meningkatkan kompetensi dari Bu Ani dalam mengcoaching rekan sejawatnya. Oke, kita langsung saja. Bu Ani, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Ani, nanti rencananya mau mengcoaching rekan sejawat ya Bu Ani? Nggih, nggih, Bu. Oh, alhamdulillah. Gimana ini persiapannya Bu Ani? Insya Allah sudah siap Bu. Alhamdulillah. Oke. Bu Ani, saya akan turut untuk dalam kegiatan coachingnya Bu Ani. Saya akan mensupervisi coachingnya Bu Ani. Namun tujuan coaching tadi seperti yang di awal tadi disampaikan, bahwa agar kita bersama dapat belajar. Nah, apa yang bisa ditingkatkan dari potensi Bu Ani seperti apa? Nah, kira-kira Bu Ani sebelum nanti saya melakukan supervisinya, mungkin Bu Ani bisa menyampaikan tujuan atau keinginannya Bu Ani dari proses supervisi nanti, apa yang diharapkan? Tentunya dengan kegiatan coaching yang akan saya lakukan nanti, saya ingin membantu rekan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi. Begitu. Baik. Nah, untuk melakukan coaching tersebut mungkin ada kompetensi khusus yang sudah Bu Ani miliki atau persiapkan untuk itu. Iya, kompetensi yang saya persiapkan, nanti saya ingin mendengarkan secara aktif dengan rasa dan memberikan pertanyaan yang berbobot agar dengan pertanyaan tersebut saya bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh rekan saya. Luar biasa. Baik, Bu Ani, maka untuk itu izinkan nanti saya dalam mensupervisi Bu Ani akan mengamati pada hal-hal yang menjadi tujuan utama Bu Ani. Itu Cik. Baik. Mari kita langsung saja kita saksikan untuk aktivitas Bu Ani dalam mengcoaching pertanyaan. Nanti saya ikut turut dalam kegiatan tersebut ya Bu Ani. Oke, baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ya kenapa Bu Indra? Kok aku tuh gombong Mas Bu Ani, gombong Mas aku tuh. Aku tuh perlu teman untuk perlu di coaching aku tuh Bu Ani. Aku gemes aku tuh. Apa sih sebenarnya gemes itu apa-apa? Coba ceritanya itu juga menghadapi anak kecil ya. Memang harus bersikap sabar, telaten, dan memang betul-betul kita itu menjadi seorang pendidik harus sabar, ekstra sabar. Nah di sini aku tuh perlu coaching ya, di coaching sama sampean Bu Ani. Aku minta tolong aku tuh di coaching Bu Ani. Aduh, kayak Iya. Ada apa sih sebenarnya? Nah, gini loh Bu Ani, aku kalau di dalam kelas, keinginan saya itu ketika pembelajaran berlangsung itu anak-anak itu fokus lihat saya. Nah jadi saya setiap melakukan pembelajaran, maksud saya fokus itu biar anak-anak itu bisa menangkap apa yang saya berikan kepada mereka. Jadi saya tidak mengulang, tapi ya namanya juga anak-anak ya Bu Ani. Sampai saya itu sampai berpikir aku ya apa ya, kira-kiranya anak-anak itu biar bisa fokus mendengarkan materi yang akan aku sampaikan. Saya itu sampai bingung sendiri, tanya sana tanya sini, sampai saya itu harus mencari sesuatu atau mencari sesuatu yang
buat mereka tertarik dengan saya gitu loh, menarik perhatian mereka gitu loh. Jadi masalahnya ini Mm-mm. Bu Indra itu anak-anaknya itu kurang fokus ketika Benar. pembelajaran. Benar sekali. Oke, sebelum kita lanjut nih Bu Indra, kira-kira dari coaching kita nanti itu tujuannya Bu Indra itu ingin apa? Goalsnya dari percakapan kita nanti itu apa? Baik. Tujuan kita coaching di sini, harapan saya, tujuan saya itu ingin menemukan solusi di mana fokus anak-anak itu bisa fokus ke saya. Oke. Itu loh Bu Ani, biar bisa memperhatikan saya. Jadi itu keinginan saya agar apa yang saya sampaikan itu bisa diterapkan ke anak-anak dalam kehidupan sehari mereka. Iya. Oke, berarti nantinya tujuan kita dari coaching ini, tujuannya goalsnya ketika Iya. kita sudah menemukan solusi anak-anak ini biar bisa fokus ke Bu Indra ketika pembelajaran. Iya benar Bu Ani. Aduh Bu Indra, saya tahu jenengan itu luar biasa sekali. Terima Terus kasih. pokoknya kalau guru TK itu nggak ada duanya. Paling betul. sabar Memang di Bu, antara harus yang sabar. lain. Benar sekali. Dan kira-kira nih Bu, Mm-mm. kayak saya yakin Bu Indra itu orangnya super sekali, paling sabar. Karena saya lihat itu orang tua saya, ibu saya itu kan juga Iya. guru TK. Iya. Beliau itu luar biasa sabarnya dibanding saya yang sabarnya ini setipis tisu dibelah 4. Iya Bu. Nah, kalau di TK itu Bu, saya tanya nih, gurunya itu guru kelas atau jenengan itu moving kelas Bu biasanya? Kalau di sekolah saya tetap jadi guru kelas Bu. Jadi kelas. bukan moving yang berpindah-pindah, itu tetap jadi kenapa kita satu kelas tidak moving, karena memang kita fokusnya itu memang berpihak kepada anak. Jadi berpihak kepada anak itu maksudnya kalau kita tidak moving, jadi kita itu maksimal untuk memberikan, mengobservasi anak-anak, memberikan penilaian, mengobservasi anak itu lebih maksimal. Karena apa? Kalau kita tetap mengajar mereka di kelas, nanti dari awal sampai akhir itu kita tahu perkembangan dari anak tersebut. Jadi tidak sepenggal. Makanya kita tidak moving, ya tujuan kami ya seperti itu Bu. Akan kita bisa melihat perkembangan anak secara maksimal. Oke, berarti itu ya Bu. Seperti guru SD, guru kelas. Nah, Jadi tetap ya, nah itu tetap berarti setiap hari yang mereka temui juga Bu Indra. Betul ya? iya. Setiap hari mereka belajarnya juga sama Bu Indra. Nah, anak-anak yang tidak fokusnya Bu Indra ceritakan ini itu murid-muridnya Bu Indra sendiri atau bagaimana? Iya, murid saya sendiri Bu. Mungkin anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda dari temannya ya Bu. Jadi tidak semua di murid saya itu mempunyai gaya berbeda-beda. Mungkin mayoritas tetap anak-anak itu kebanyakan di murid saya visual. Nah mungkin visual auditorium ya. Mungkin yang ini yang kurang fokusnya ke anak-anak, mungkin gaya belajar mereka itu kinestetik Bu. Seperti itu. Dari sini sebenarnya Bu Indra sudah tahu ya gaya belajar masing-masing muridnya. Iya, Jadi benar. kan sebenarnya sudah melakukan tes, sudah tahu gaya belajar masing-masing murid, sudah tahu karakternya Iya. masing-masing anak ini. Nah, dari sini berarti jenengan sebenarnya punya kekuatan yang bisa jenengan apa ya Bu ya, kekuatan yang jenengan miliki kelebihan dibandingkan dengan guru-guru lain yang sebenarnya tidak memegang di kelas jenengan ini. Kira-kira apa itu? Saya itu suka berkreasi atau menciptakan suatu hal yang baru Bu. Jadi saya itu suka merancang suatu alat peraga gitu loh Bu. Jadi saya membuat alat peraga pembelajaran yang edukatif buat anak-anak. Jadi saya suka berpikir membuat ini ya, itu saya sering lakukan di situ. Bahkan teman-teman saya juga kalau setiap ada event lomba atau apa, mereka selalu menunjuk saya, udah
Indah saja yang mewakili ikut lomba ini karena mungkin katanya saya itu lebih kreatif begitu. Luar biasa Nah, sekali Bu Nah. Indra. Tapi saya percaya Bu Indra, jenengan itu paling top pokoknya, super sekali. Nah. Tidak ada guru TK itu pasti kreatif dibandingkan kita. Saya itu sampai begini, saya bisa membuat alat peraga edukatif, bahkan saya bisa memenangkan lomba tersebut. Nah di sini apa saya harus membuat alat peraga itu untuk peserta didik saya ya, makanya saya harus sering-sering gitu ya Bu, mungkin ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Indra membuat alat peraga itu dicobakan ke muridnya atau tidak Bu Indra? Awalnya itu saya hanya mencobakan pada anak saya dulu, Oh, iya. ponakan saya dulu. Tesnya nih ya. Iya bener, role modelnya itu mungkin anak saya dulu atau ponakan saya yang masih kecil seusia tahun. Nah kalau sudah mereka memang benar-benar tertarik dan senang, nah itu baru saya berikan ke murid saya. Ternyata memang benar. Nah di situ masalahnya saya ini memang harus bagaimana ya Bu untuk mengatasi anak yang gaya belajar yang berbeda dengan temannya itu. Apa saya harus membuat suatu karya untuk gaya belajar yang multiguna gitu ya Bu. Jadi mungkin gaya belajar kinestetik oke. Jadi saya membuat alat peraga itu mungkin bisa digunakan untuk berbagai iya. gaya belajar gitu ya. Boleh. Tapi Bu Indra membuat apa ini alat peraga ini Iya. itu sudah dicobakan ke semua anak-anak atau hanya anak-anak tertentu saja Bu Indra? Nah ini Bu, saya itu harus tantangan saya seperti itu di situ. Selama ini kan saya hanya membuat alat peraga yang mungkin diminati dari anak visual, saya tidak iya. visual terus sama anak kinestetik. Mungkin tidak semuanya Bu, tapi kecenderungan ke visual itu aja Bu. Nah, Oke. jadi mungkin saya harus mencoba lagi untuk membuat suatu inovatif, membuat alat peraga pembelajaran yang mungkin bisa digunakan untuk berbagai gaya belajar. Iya, berarti Bu Indra sudah ini ya, sudah menemukan sebenarnya, sudah Iya. tahu. Oh, iya. Bu Indra boleh nanti mencoba membuat media pembelajaran yang bisa menarik siswa agar mereka fokus dalam pembelajarannya. Betul ya Bu Indra. Bu Indra kan juga setiap pembelajaran kan juga ice breaking dulu. Iya betul Bu, iya. Nah, seperti itu sudah sering dilakukan Bu Indra dan dampaknya bagaimana kan? Kalau ice breaking itu anak-anak itu senang, bahkan saya itu sampai kehabisan ice breaking. Nah takutnya mereka itu kalau saya kasih ice breaking tetap, dia kan jelas bosen ya, bosen. Iya. Nah jadi dia itu waktu ice breaking yang tetap itu dia tidak antusias mengikutinya. Nah makanya saya kalau ice breaking itu setiap kali ya mencari referensi di Google atau di teman-teman yang lain kalau punya ice breaking yang baru itu saya ATM Bu, saya tiru. Jadi Super sekali. biar itu tadi anak saya itu tidak bosan dengan ice breaking yang sama gitu loh. Kadang saya juga membuat sendiri ice breakingnya gitu loh. Nah ya itu Bu saya, jadi kadang saya itu lihat teman saya itu ya sampai ngiri loh Bu, kok bisa ya teman-teman apa muridnya kok begitu ya. Terus saya lihat teman saya itu kok ada yang ingin tertarik, saya itu kan tidak bisa gambar Bu, tapi salah satu teman saya itu jago gambar. Nah di situ saya ingin membuat suatu inovatif di mana itu ada gambarnya beliau gitu loh Bu. Oh iya. Saya harus Berarti bagaimana? harus bagaimana? Nah gitu deh, saya bingung saya sampai apa saya harus ajak ya Bu ya teman Iya. saya tadi ya Bu ya Bisa, untuk bisa. bekerja sama ya Bu Iya. ya. Oke, berarti Bu Indra sudah ini ya, dari percakapan kita tadi Bu Indra sudah menemukan langkah-langkahnya apa saja tadi Bu Indra. Ya, membuat Pertama, membuat karya inovatif dan yang Ya. tadi bisa mencoba membuat karya inovatif yang sifatnya universal. Benar, bisa untuk berbagai ya, gaya. untuk berbagai gaya belajar, jadi semua bisa mencoba. iya Kemudian Bu Indra bisa
berkolaborasi dengan teman sejawat. Berkolaborasi dengan teman sejawat. Bu Indra juga bisa melakukan ice breaking setiap kali, setiap ya dalam pembelajaran agar anak-anak fokus. Karena sudah itu Bu Indra banyak sekali model-model ice breaking di YouTube, di Instagram, di Google. Saya sering lihat itu di Instagram. Kan sekarang banyak sekali guru selebgram, guru konten kreator, Guru TikToker guru konten kreator itu di Instagram banyak sekali. Oke, nah kira-kira nih Bu Indra, dari solusi yang sudah kita dapatkan tadi, bagaimana komitmen Bu Indra bisa melakukan rencana aksi yang sudah kita susun tadi Bu Indra? Saya mungkin disegerakan ya Bu untuk berkolaborasi tadi dengan teman saya. Mungkin besok Bu. Ya, mungkin besok saya akan minta tolong ke teman saya untuk melakukan atau menciptakan karya inovatif yang baru dengan teman saya. Mungkin dalam jarak seminggu cukup untuk agar bisa terciptanya suatu karya gitu. Dan saya akan menggunakan hasil karya saya yang inovatif itu untuk murid-murid saya. Oke, super sekali. Semoga apa yang Bu Indra rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi murid-murid Bu Indra. Semoga. Nah, Bu Indra, dari obrolan kita ini tadi, bagaimana sekarang perasaannya? Lega saya Bu. Ternyata sebenarnya sangat mudah sekali, tapi karena kita menanggapinya itu terlalu Terlalu banyak iya, pikiran, terlalu Bu jadi Indra. sampai tidak kepikiran seperti itu. Jadi saya akhirnya dengan obrolan kita punya gambaran. Oh, jadi begini, nanti berarti aku akan minta tolong temanku ini ya, agar segera terciptanya karya inovatif itu tadi ya. Saya senang sekali Bu Ani, pelong hati saya. Memang kalau itu ya Bu Indra, kalau kita punya pikiran, punya masalah itu harus dikeluarkan, jangan dipendem. Tambah banyak, tambah ngeluh, tambah pusing. Iya. Jadi harusnya kita obrolkan dengan siapapun, dengan teman, dengan suami, dengan siapapun yang bisa diajak ngobrol. Nanti hatinya itu jadi lega, jadi menemukan solusi yang kita harapkan. Makanya Iya. Terima kasih Bu Ani. Sami-sami Bu Indra, semoga apa yang Bu Indra rencanakan berjalan lancar dan berdampak positif bagi murid-muridnya nanti. Amin. Salaman dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ustadzun Aisyah dari SMP IB Darul Fikri. Di sini saya berperan sebagai supervisor dan rekan saya Bu Ani Fauzia, beliau sebagai coach yang saya supervisi. Oke, kita langsung lanjut ya. Bu Ani, gimana tadi setelah melakukan coaching bersama rekan sejawat tadi bersama Bu Indra ya Bu Ani? Bersama Bu Indra. Alhamdulillah Bu, saya lega sudah melakukan proses coachingnya itu tadi dan berjalan lancar sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya. Alhamdulillah. Oke Bu Ani, tadi kan tujuan supervisi kita. Tadi Bu Ani di awal tadi percakapan observasi Bu Ani menyampaikan memiliki tujuan untuk menghadirkan saya sebagai supervisi dalam kegiatan ini. Tadi tujuannya Bu Ani apa ya? Mungkin kita bisa mereview. Oke, Kak. Tujuan saya tadi ya, saya menjadi coach bagi Bu Indra. Tentu saya ingin Bu Indra itu akhirnya bisa mengeluarkan ide-idenya Bu ya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya utarakan kepada Bu Indra. Bu Indra akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Luar biasa Bu Ani. Berarti sebelum mengcoaching tadi ada persiapan kompetensi yang sudah Bu Ani persiapkan. Apa saja itu Bu Ani? Saya tadi merencanakan melakukan proses coaching itu dengan alur tirta. Saya juga menanyakan pertanyaan
rasa seperti itu Bu. Oke. Jadi itu adalah kekuatan Bu Ani dalam melakukan coaching bersama Bu Indra. Oke. Mendengarkan dengan rasa, menjalankan alutsista, begitu nih Bu Ani. Dari apa yang saya amati tadi selama saya sebagai supervisor ya Bu Ani, saya berikan sedikit masukan untuk Bu Ani. Oke. Bu Ani sudah luar biasa tadi menampilkan kompetensinya. Nah, menurut Bu Ani selama proses coaching tadi, apakah Bu Indra sudah merasakan kenyamanan dengan Bu Ani menghadirkan dirinya sepenuhnya bersama Bu Indra saat proses coaching? Kemudian apakah Bu Indra memiliki rasa yang nyaman dalam bercoaching dengan Bu Ani karena Bu Ani sudah menghadirkan tadi mendengarkan dengan rasa dan menjalankan alutsista. Kira-kira menurut Bu Ani rencana aksi yang Bu Ani lakukan tadi sudah memiliki dampak yang baik atau ada yang masih perlu diperbaiki ke depan? Menurut saya kalau setelah coaching tadi ya Bu, saya kan juga melakukan refleksi dengan Bu Indra. Saya tanyakan bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan saya. Beliau mengatakan bahwa sudah lega akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi Bu Indra begitu. Saya kan juga ketika proses coaching tadi saya mencoba mendengarkan dengan rasa, saya mencoba memahami bagaimana perasaan Bu Indra sebenarnya dengan permasalahan yang dihadapinya, dengan permasalahannya anak-anaknya itu, murid-muridnya yang tidak bisa fokus padahal Bu Indra sudah berusaha seperti itu. Bu Indra, tadi saya tanya bagaimana Bu setelah menemukan solusi dan ngobrol dengan saya, beliau mengatakan sudah merasa lega dan akhirnya senang bisa menemukan solusinya begitu Bu. Rencana ke depan Bu Ani setelah supervisi kita ini, oh ternyata saya setelah berhasil seperti ini, atau ternyata ada yang masih perlu saya perbaiki. Rencana ke depannya apa Bu Ani? Tentu keterampilan coaching itu Bu tidak bisa mandek di sini. Saya harus lebih sering-sering melakukan coaching agar kompetensi saya semakin berkembang. Saya akan mencoba sering ngobrol dengan teman-teman saya untuk memberikan solusi juga, sama-sama saling sharing agar masalah yang dihadapi teman-teman dan mungkin saya juga bermasalah, nah itu bisa diselesaikan, bisa ketemu solusinya secara bersama. Luar biasa Bu Ani, biar apa yang Bu Ani rencanakan ini nanti segera bisa terrealisasi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ani untuk merealisasikan hal itu? Tentu teman-teman saya, rekan-rekan sejawat. Oke, baik. Bisa disebutkan salah satunya? Di sekolah saya yang paling dekat itu teman-teman yang sesama guru kelas 4-nya ya Bu. Saya mengajar kelas 4. Teman-teman sesama guru kelas 4 itu ada Bu Nisa dan Bu Susi. Nah, mungkin karena kita sama-sama guru kelas 4, permasalahan kita sama, jadi kita bisa saling sharing, saling menjadi coach dan coaching gitu. Oke, baik, luar biasa Bu Ani. Mudah-mudahan rencana aksinya Bu Ani bisa berjalan lancar. Dan ke depan Bu Ani memiliki kompetensi coaching yang semakin baik sebagai coach. Terima kasih banyak juga Bu Us atas masukan dan sarannya. Apa nih yang Bu Ani rasakan setelah kita melakukan supervisi ini? Saya lega sih Bu. Banyak ilmu baru karena jenengan kan sudah sebagai kepala sekolah sudah banyak pengalamannya dalam melakukan coaching. Saya merasa iya ya, seharusnya pertanyaan yang diberikan seperti ini. Banyak saya belajar dari Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ani, sukses selalu. Oke teman-teman, demikian percakapan pasca observasi dalam kegiatan supervisi bersama rekan saya Bu Ani Fausia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Ani Fauzia, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya bersama rekan saya Bu Indra, kami akan melakukan pra-observasi. Di sini saya berperan sebagai supervisor dan Bu Indra sebagai coach. Gitu ya Bu Indra? Siap. Langsung saja Bu Indra, Oke. bagaimana kabarnya hari ini Bu Indra? Alhamdulillah Bu Ani, kabar saya baik-baik saja dan luar biasa. Alhamdulillah. Hatinya gembira gitu Bu Indra Iya, ya. benar Ani. Nah Bu Indra, alhamdulillah juga hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Indra. Nah sebelum kita melakukan coaching, saya akan mendiskusikan dengan Bu Indra mengenai rubrik penilaian yang akan kita lakukan, coaching yang akan kita lakukan. Karena saya sebagai supervisor dan Bu Indra sebagai coach. Iya, siap. Nanti ketika proses coaching saya akan mensupervisi Bu Indra, saya akan melihat proses coachingnya apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah Bu Indra sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Nah seperti itu ya Bu Indra. Nah Bu Indra, kan kompetensi yang ingin Bu Indra kembangkan nanti kira-kira apa Bu Indra? Terima kasih Bu Ani. Di sini saya nanti sebagai coach, saya ingin mengembangkan kompetensi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga nanti coach bisa memunculkan ide-ide barunya dan itu akan menjadi suatu perubahan bagi seorang coach itu sendiri. Luar biasa sekali Bu Indra. Jadi kan sudah punya plan ya, punya rancangan, punya rencana apa yang akan dilakukan nanti. Nah harapannya nanti bagaimana Bu Indra dengan pelaksanaan coaching ini? Harapan saya ketika memandu coach ini, coach dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Jadi mereka bisa menemukan di mana letak kelemahan, kesusahan yang dihadapi, sehingga dia harus berusaha untuk menemukan bagaimana cara untuk mengatasinya. Seperti itu. Luar biasa sekali Bu Indra. Nah nanti ketika proses coaching saya akan ada di dalam ruangan tersebut ya Bu Indra. Saya akan mengikuti proses coachingnya dan saya bertindak sebagai supervisi. Ngoten Bu Indra. Iya, Semoga coaching yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Indra. Iya. Bagaimana kabarnya? Begini Bu Indra. Kok begitu nadanya? Ada apa tuh Bu? Tak apa Bu Indra, ya begini ini. Setiap hari ketemu anak-anak itu heran saya tuh sama anak-anak itu Bu Indra. Kenapa anak-anak? Anak itu dari dulu itu sudah setiap hari saya bilang, kok tetap aja. Padahal nggak cuma saya Bu Indra, semua guru-guru yang lain juga merasakan hal yang sama. Anak-anak itu ya begitu, itu heran saya Bu Indra. Emang apa yang dilakukan anak-anak Bu? Anak-anak itu seragamnya itu kalau ke sekolah itu kok pakai baju apa adanya, bukan apa adanya begitu ya Bu Indra ya. Ya seadanya baju itu dipakai. Padahal kan sudah jelas ada keyakinan kelas. Mereka itu harus pakai baju apa di hari apa. Ini mereka itu semua maunya sendiri pakai baju Bu Indra. Gitu ya Bu. Wah, Bu Us, saya kok jadi berpikir ya. Ini Bu Us ada apa ya? Kok sampai kayak orang kebanyakan pikiran gitu. Nah, Bu Us, kita akan melakukan percakapan ini. Coba tujuannya Bu Us itu mengajak saya bercakap-cakap seperti ini. Apa sih Bu Us? Untuk apa coba? Biar hati saya makin kesal ya, sedikit terurai. Ini gimana sih Bu Indra? Ngomong sama anak-anak itu biar mereka itu paham itu gimana. Dari dulu sudah saya sampaikan, tapi tetap ada sama anak-anak itu. Gimana ya Bu Indra? Nah, Bu Us, nanti
percakapan ini. Nah, semoga nanti Bu Us nanti bisa mendapatkan pencerahan ya. Nah, saya berharap nah gitu ya, harus Bu, kita harus optimis, jangan sampai dikalahkan oleh situasi yang membuat kita menjadi makin keruh. iya benar, kita harus berpikir maju, berpikir ke depan. Betul Bu Indra, saya itu kalau ngajar itu kepingin Bu Indra ngajar dengan senang sehingga menularkan aura senang anak-anak itu untuk belajar. Tapi lihat mereka langsung sumpah ke saya Bu Indra, jadi nggak jadi menularkan aura senang. Gimana ini Bu Indra? Bagaimana biasanya anak-anak itu bisa menghasilkan supaya Bu Us menjadi senang itu, yang diminta itu anak-anak itu harus bagaimana? Menurut saya itu Bu Indra, mereka itu ya ini kan sudah kita buat keyakinan keras. Ya mereka ini patuhi apa yang sudah disepakati bersama itu Bu Indra. Itu saja sebenarnya. Tapi selalu ada saja anak itu di kelas itu yang tidak mengikuti atau tidak menjalankan keyakinan keras yang sudah dibuat bersama itu Bu Indra. Mungkin ya Bu Us ada suatu alasan sehingga anak itu menjadi tidak mengikuti kesepakatan kelas. Kira-kira Bu Us, agar apa yang dilakukan Bu Us agar anak itu bisa mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Langkah-langkah apa mungkin yang Bu Us harus berikan kepada mereka ya, biar mereka itu paham dan mengerti tentang kesepakatan yang sudah ada di sekolah ya Bu Us ya. Iya, Ya. itu juga saya heran apa ya Bu? Langkah-langkah apa ya yang tepat untuk mereka? Mereka ini kan di pondok ya Bu Indra ya. Nah pada saat mereka ini, karena memang saya memahami Bu Indra, memang usia-usia mereka ini kan terutama anak putra itu kan masih anak-anak ke SMP, mereka belum dewasa. Saya paham, sehingga mereka itu mungkin pada saat di pondok ini mereka tidak sempat mencuci atau waktunya mencuci masih mengerjakan hal yang lain gitu Bu Indra. Akhirnya ada anak yang saya tanya, kenapa kamu nggak pakai seragam? Jawabannya, belum saya cuci, lupa katanya. Loh, kok bisa lupa nyuci padahal seragam kan seminggu sekali setiap hari berganti. Berarti cuciannya itu seberapa banyak Bu Indra? Numpuk itu dia nggak pernah cuci. Ada lagi satunya saya tanya, kenapa kamu nggak pakai seragam? Kamu juga nggak nyuci? Saya tanya begitu. Jawabannya, saya nyuci Bu, tapi lupa nggak diangkat. Terus kehujanan, terus kepanasan lagi sampai kotor lagi. Nah, gimana Bu Indra menyelesaikan masalah ini? Sekarang saya tanya sama Bu Us, dengan kondisi yang saat ini, apakah sama dengan kondisi sebelumnya? Mungkin tahun kemarin, tahun ajaran kemarin, apakah sama dengan kondisi tahun yang saat ini yang sudah berjalan? Apakah tahun kemarin itu lebih baik dari tahun sekarang atau bagaimana? Ya, saya rasakan ini Bu Indra, rata-rata yang seperti ini memang anak-anak yang masih kelas 7 Bu Indra, yang baru mondok. Biasanya kalau mereka sudah kelas 8 atau kelas 9, mereka sudah bisa mengatur dirinya, jadi sudah sudah berjalan dengan baik. Nah anak kelas 7 ini untuk membuat mereka terbiasa dengan jam-jam pondok itu gimana ya Bu Indra di awal? Untuk tahun kemarin anak kelas 7 juga sama Bu seperti itu? Iya, rata-rata tuh kelas 7 selalu seperti itu Bu. Tapi masalah yang kemarin sudah terselesaikan atau bagaimana? Biasanya memang lambat laun, mereka semakin bertambah waktu mereka akan lebih memahami gitu Bu Indra. Cuman biasanya di awal tahun di semester pertama itu jengkelin sekali seperti sekarang nih Bu Indra. Sudah kita sampaikan terus masih seperti itu. Kalau awal tahun anak kelas 7 kemarin saat pemahaman yang bagaimana sehingga anak
kelas 7 itu bisa memahami kesepakatan itu. Mungkin dari pihak sekolah atau dari Bu U sendiri, pemahaman yang harus bagaimana biar anak itu biar bisa cepat memahami gitu. Oh, mungkin ini ya Bu Indra, mereka perlu diberikan wawasan manajemen waktu saat MPLS mungkin ya Bu Indra. Jadi waktu awal masuk itu sudah diajak manajemen waktu. Jadi kalau perlu bikin jadwal gitu ya Bu Indra ya, jadwal kapan mereka mencuci dan seterusnya, kita ajari mereka membuat jadwalnya, sehingga kemudian hari-hari berikutnya mereka sudah tahu jam sekian harus apa, jam sekian harus mungkin begitu ya Bu Indra. Nah itu kan luar biasa. Mungkin untuk tahun yang kemarin sudah berjalan seperti itu, mungkin bisa diterapkan untuk tahun saat ini, dan mungkin agak ditambahi ide-ide baru agar lebih cepat memahami. Mungkin dari awal nanti anak itu biar lekas cepat memahami, jadi tidak terlalu lambat gitu. Mungkin dari tahun kemarin agak lambat, nah mungkin ini bisa dipercepat dengan adanya penambahan ide baru dari Bu U. Betul Bu Indra, betul sekali. Mungkin memang ini langkah ini juga harus saya ini ya Bu Indra tadi ya, harus saya kolaborasikan ke teman-teman yang lain, karena permasalahan ini bukan saya sendiri Bu Indra yang merasakan. Ya, Kan pengajar kelas 7 itu bukan saya saja, dan rata-rata teman-teman itu bercerita hal yang sama. Jadi mungkin saya harus berkolaborasi bersama agar semua pengajar kelas 7 ini bisa membantu mengajarkan manajemen waktu ke anak-anak gitu. ya benar, berarti mengenalkan anak tentang manajemen waktu sejak dini saat MPLS, dan yang kedua adalah berkolaborasi dengan temannya. Nah sekarang saya tanya, di antara sekian banyak teman, manakah salah satu teman yang bisa membantu rencana Bu Us ini? Oh iya, Bu Nurul Bu Indra. Karena Bu Nurul ini Bu Indra, beliau itu selain sama ngajarnya dengan saya sama kelas 7-nya, beliau juga kesiswaan Bu Indra. Sehingga barangkali apa yang ide ini bisa menjadi program sekolah untuk semua anak 7 di tahun-tahun berikutnya begitu Bu Indra. Iya benar. Kira-kira Bu Us untuk menghubungi atau mengajak Bu Nurul kapan itu Bu? Secepatnya mungkin Bu Indra ya, karena biar ini segera terrealisasikan agar anak-anak itu menjadi semakin tertib dalam berseragam. Ya kira-kira butuh berapa lama untuk merealisasikan dari rencana Bu Us tadi? Oke Bu Indra, mungkin saya butuh waktu sekitar sepekan Bu Indra, karena kan saya juga nggak setiap hari ketemu Bu Nurul ya Bu Indra. Baik Bu Us, saya tunggu kita berjumpa lagi 1 minggu ke depan ya. Saya juga ingin tahu apakah dengan rancangan Bu Us ini akan berjalan sesuai dengan harapan Bu Us dan harapan sekolah. Sampai ketemu lagi ya Bu Us. Oke Bu Indra. 7 hari ke depan. Tetap semangat Bu Us, tak boleh menyerah. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan supervisi terhadap coaching yang dilaksanakan oleh rekan sejawat, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Indra yang bertindak sebagai coach. Bagaimana Bu Indra kabarnya? Alhamdulillah Bu Ani, baik-baik saja. Alhamdulillah. Tadi saya lihat supervisi dalam kegiatan coaching tadi, sangat seru ya. Iya, Bu Indra coaching dengan Bu Us tadi. Iya. Bagaimana? Apakah indikator ketercapaian dari apa yang sudah direncanakan sebelum coaching tadi, apakah sudah tercapai Bu Indra? Alhamdulillah sudah tercapai Bu Ani. Bahkan di sini dalam proses coaching saya juga sudah menerapkan alur percakapan Tirta, di mana diantaranya terdiri dari yang pertama adalah menanyakan tujuan dari seorang coachee,
dan mengidentifikasi serta rencana aksi nyata Koci dan tanggung jawab Koci. Alhamdulillah sudah sesuai, dan di sini saya juga mendengarkan aktif dengan rasa, Bu, ya, dengan rasa, yaitu maksud dari rasa receive, menerima, dan A-nya itu acknowledge, memberi tanda, S-nya summarize atau rangkum, dan A-nya adalah ask atau bertanya. Seperti itu, Bu Ani. Iya, super sekali. Memang jaringan jadi coaching itu, menjadi coach itu sudah luar biasa. Saya tadi juga selama proses supervisi saya melihat Bu Indra ini sudah melaksanakan alur tirta, sudah memberi pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan ide-ide baru dari Koci. Akhirnya Koci bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Luar biasa sekali Bu Indra. Semoga Bu Indra nanti selanjutnya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi, lebih banyak lagi sharing, dan kita bisa mengembangkan kompetensi kita dalam coaching untuk supervisi akademik. Iya. Terima kasih Bu Indra. Iya, sama-sama Bu Ani. Terima kasih atas bimbingannya juga. Sama-sama Bu.